Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safira Regina Purwaning Parmeswari dengan NPM 20213630111116, semester 2 Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Pringsewu. Oke, kali ini kita akan membahas materi tentang arsip elektronik, mata kuliah manajemen perkantoran. Untuk selanjutnya, kita simak videonya. Pengertian arsip elektronik. Arsip elektronik atau elektronik arsip merupakan sistem atau tata cara pengumpulan informasi berupa dokumen yang direkam dan disimpan menggunakan teknologi komputer berbentuk dokumentasi elektronik dengan tujuan agar dokumen mudah dilihat, dikelola, dan ditemukan. Manfaat penggunaan arsip elektronik. Yang pertama, menjadi lebih dinamis dan statis. Yang kedua, kecepatan dan ketepatan yang dapat memenuhi ketentuan top manajemen. Dan yang ketiga, ada memudahkan aksesibilitas dan menjamin akuntabilitas. Yang keempat, ada menuju paperless society. Pengelolaan arsip juga demi menghemat ruangan atau sarana prasarana. Yang kelima, ada manajemen pengawasan lebih mudah. Dalam berbagai folder atau data, arsip memiliki manajemen pengawasan lebih mudah, cepat, dan lebih akuntabel. Dan yang terakhir adalah meningkatkan pelayanan umum yang lebih cepat, nyaman, dan aman. Lalu ada kelebihan arsip elektronik. Yang pertama adalah kemudahan pengelolaan dan akses arsip karena implementasinya akan menghasilkan program-program aplikasi yang berorientasi visual sehingga mudah dioperasikan oleh pengguna. Yang kedua adalah keamanan terjamin. Keamanan dokumen akan lebih terjamin dengan adanya level keamanan bertingkat yang menggunakan ID pengguna dan password. Penggunaan komputer juga memungkinkan kita mengatur autentifikasi pengguna dan blok proteksi sehingga lebih menjamin bahwa sistem akan sulit dimasuki akses-akses yang ilegal. Yang ketiga ada fasilitas pencarian dokumen. Kecepatan proses dalam pencarian dokumen menjadi keunggulannya karena komputer dapat memberikan kata-kata kunci pencarian yang fleksibel sehingga dapat mengantisipasi jika pengguna lupa dengan atribut-atribut pokok sebuah dokumen. Yang keempat ada pencatatan lokasi fisik dokumen. Dalam arti membantu pengguna dalam melakukan pencarian hard copy dari arsip yang diinginkan dan memberikan penempatan dokumen secara lengkap. Selanjutnya ada fasilitas gambar dan suara. Penggunaan scanner membuat kemudahan dalam melakukan transfer dari bentuk dokumentasi fisik ke dalam bentuk virtual, serta kemampuan komputer untuk melakukan proses-proses imaging seperti mempertajam dan memperjelas gambar dokumen. Lalu ada retensi otomatis. Retensi otomatis akan terjadi peringatan jika beberapa dokumen sudah kadaluarsa, sehingga kita bisa menindaklanjuti untuk memusnahkan atau mendokumentasi arsip tersebut ke dalam dokumen pasif. Lalu ada laporan kondisi arsip. Kearsipan elektronik memberikan kemudahan dalam menyusun atau menampilkan laporan-laporan kearsipan yang dibutuhkan. Dengan menekan hanya satu atau beberapa tombol, maka laporan akan dihasilkan dengan cepat. Lalu yang terakhir adalah bisa terhubung dengan jaringan komputer, baik secara lokal maupun wide area network, serta pengguna bisa memakai sistem tersebut secara multi-user. Di balik kelebihan penggunaan arsip elektronik tentunya ada kelemahan. Yang pertama, adanya peluang untuk memanipulasi file, menciptakan, menyimpan, memodifikasi, atau menghapus dalam segala cara. Yang kedua, ada kesulitan untuk berbagi file karena format file maupun ketersediaan jaringan atau akses untuk berbagi file dengan yang lainnya. Dan yang terakhir adalah kemungkinan rusaknya file setiap saat tanpa adanya indikasi terlebih dahulu. Lalu ada langkah dalam proses pengelolaan arsip elektronik. Yang pertama itu ada penciptaan dan penyimpanan. Yang kedua ada distribusi dan penggunaan. Yang ketiga ada pemeliharaan dan yang terakhir ada disposisi. Baik, setelah langkah dalam proses pengelolaan arsip elektronik, lalu ada langkah penyimpanan arsip elektronik. Yang pertama adalah tahapan pengumpulan bahan. Mempertimbangkan beberapa aspek berdasarkan klasifikasinya, seperti tingkat kepentingan informasi yang terkandung dalam suatu arsip, arsip yang sudah rapuh atau rusak, dan berbagai pertimbangan lainnya. Yang kedua ada tahapan pemindaian. Dilakukan menggunakan bantuan mesin scanner dan akhirnya dokumentasi fisik bertransformasi ke arsip digital atau elektronik.
Dan yang ketiga ada tahapan manipulasi. Karena hasil proses digitalisasi yang sangat besar, maka seseorang dapat mengubah format arsip digital tersebut menjadi ukuran yang lebih kecil dengan berbagai cara, misalnya mengkompresi atau mengubah format dokumen yang akan disimpan. Dan yang keempat ada tahapan entry data. Tahapan ini dilakukan setelah ada data yang sudah dideskripsikan dan dikelompokkan berdasarkan klasifikasi tertentu, sehingga pengguna nantinya akan melakukan pencarian menggunakan kata kunci yang tepat untuk proses pencarian kembali. Dan yang terakhir adalah tahapan koreksi. Tahapan ini menjadi proses tahap terakhir alih media, menjadi proses paling penting dalam mengembangkan dan pengelolaan arsip elektronik. Hal ini karena bersifat berkelanjutan. Maka dalam hal peletakan pondasi dan klasifikasinya harus benar-benar tersusun dengan baik dan sistematis, agar saat kita membutuhkan dokumen atau sedang mencari file, tidak akan terjadi kesalahan dalam penempatan informasi yang baru masuk, serta melihat apakah jumlah data deskripsi arsip yang sudah di-entry sudah sesuai belum dengan jumlah data arsip digital. Berikut adalah ilustrasi. Yang pertama itu ada serah terima dokumen, lalu ada persiapan dilanjut dengan scanning, indexing, dan quality control, perapian dokumen, dan dokumen arsip yang sudah tersimpan rapi sudah siap untuk dikembangkan. Lalu, bagaimana sih upaya yang dapat kita lakukan dalam pemeliharaan arsip elektronik? Yang pertama itu ada menggunakan perangkat keras dengan baik dan sesuai dengan prosedur. Yang kedua ada menggunakan software pengelolaan arsip yang asli, bukan bajakan. Dan yang terakhir ada membackup data atau file secara berkala. Berikut adalah contoh arsip elektronik yang pertama, yaitu arsip rekaman suara atau audio. Biasanya itu media perekam informasinya disimpan atau direkam dalam bentuk suara. Dan yang kedua ada arsip rekaman dalam gambar. Yang ketiga ada arsip rekaman suara seperti poin pertama. Dan yang keempat ada arsip digital atau elektronik. Yang kelima ada arsip tulisan dalam bentuk pengetikan. Yang terakhir adalah arsip mikrofilm. Mengapa sih kita perlu melakukan pengelolaan arsip elektronik? Jawabannya adalah karena di zaman yang serba elektronik dan digital sekarang ini, dengan adanya media seperti komputer, proses pengelolaan dan pengurusan arsip akan jauh lebih mudah dan tidak memakan waktu lama, sehingga dapat memudahkan dalam proses penemuan kembali. Demikianlah presentasi atau penjelasan yang bisa saya sampaikan, semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.